Selamat datang di channel Marimokun. Di sini, kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece. Tempat di mana Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi menghadirkan kisah penuh pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimokun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, serta strategi pertempuran dari setiap arc yang menegangkan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi pastikan kamu sudah siap menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Full spoiler. Chapter 1179 akhirnya tersebar luas. Dan bab ini terasa seperti gerbang menuju kehancuran besar yang selama ini hanya menjadi bayangan. Judulnya, Inkarnasi Nerona Imu. Bukan sekadar judul dramatis, melainkan pernyataan bahwa sosok paling misterius dalam dunia One Piece akhirnya menampakkan wujud sejatinya. Bukan sebagai bayangan, bukan sebagai suara dari balik singgasana kosong, tetapi sebagai entitas yang benar-benar hadir. Dan siap menghancurkan siapapun yang menghalangi jalannya. Kisah dimulai dari tempat paling sakral sekaligus paling menakutkan di dunia. Kastil Pangea, pusat dari kekuasaan pemerintah dunia. Suasana di dalamnya tidak seperti biasanya. Ada tekanan yang tidak terlihat, seolah-olah bahkan udara pun menahan napas. Di tempat inilah, Imu, penguasa sejati yang keberadaannya bahkan tidak diketahui oleh dunia, mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Setelah ratusan tahun bersembunyi dalam bayangan, akhirnya diputuskan untuk keluar, menggunakan tubuh aslinya sendiri. Keputusan ini bukan keputusan biasa. Ini adalah sesuatu yang bahkan membuat Gorosei, 5 tetua yang selama ini tampak seperti penguasa tertinggi, menunjukkan kegelisahan yang jarang terlihat. Dalam sejarah yang panjang, terakhir kali Imu bergerak dengan tubuh asli terjadi ratusan tahun lalu. Sejak saat itu, semua pergerakan dilakukan dari balik layar, melalui manipulasi, perintah, dan kekuatan yang tidak pernah benar-benar diperlihatkan secara langsung. Namun kali ini berbeda. Elbaf menjadi tujuan. Sebuah pulau yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga menyimpan kekuatan yang berkaitan dengan masa lalu dunia. Di sanalah 2 ancaman terbesar saat ini berada. Luffy, sang pengguna kekuatan Nika, dan Loki, pemilik kekuatan misterius yang berpotensi setara dengan dewa. 2 sosok ini bukan sekadar musuh biasa. Dalam perspektif sejarah, mereka adalah representasi dari kekuatan yang pernah menjadi lawan alami Imu. Gorosei mencoba mencegah keputusan tersebut. Argumen demi argumen dilontarkan. Disarankan untuk mengirim admiral dalam jumlah besar, atau bahkan mengutus mereka sendiri sebagai perwakilan. Semua opsi dianggap lebih aman dibandingkan mempertaruhkan sosok yang menjadi pusat dari seluruh sistem kekuasaan dunia. Karena jika Imu jatuh, maka bukan hanya kekuatan militer yang runtuh, tetapi seluruh fondasi pemerintah dunia akan hancur dalam sekejap. Namun semua kekhawatiran itu tidak berarti apa-apa. Keputusan sudah bulat. Kegagalan di Egghead menjadi titik balik. Luffy berhasil lolos. Vegapunk sempat menyiarkan kebenaran dunia, dan bahkan kekuatan kuno seperti Haki Joy Boy kembali muncul ke permukaan. Semua itu bukan sekadar kegagalan, melainkan ancaman nyata yang mulai menggerogoti kendali yang selama ini dipegang erat oleh Imu. Ditambah lagi, fakta bahwa Luffy dan Loki belum mencapai potensi maksimal membuat situasi semakin mendesak. Jika dibiarkan, 2 kekuatan ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dikendalikan. Dengan pertimbangan itu, Imu memilih untuk bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi penundaan. Dengan lingkaran sihir kuno,
Sebuah metode teleportasi yang melampaui teknologi biasa, Imu menghilang dari kastil Pangea, dan dalam sekejap, kehadirannya berpindah ke Elbaf. Sementara itu, di sisi lain pulau, situasi juga berkembang dengan cepat. Di tengah reruntuhan pertempuran, ditemukan sesuatu yang mengejutkan. Jantung milik salah satu kesatria suci. Namun jantung itu bukan organ manusia biasa. Bentuknya mekanis, dingin, tidak berdetak seperti kehidupan, tetapi berdenyut seperti mesin. Fakta mengerikan pun terungkap. Para kesatria suci bukan hanya kuat karena kekuatan alami atau sihir. Tubuh mereka telah dimodifikasi. Mereka diubah menjadi sesuatu yang berada di antara manusia dan mesin. Kemampuan regenerasi yang selama ini terlihat mustahil, ternyata berasal dari sistem tersebut. Luka apapun bisa sembuh. Serangan sekuat apapun hanya memperlambat, bukan menghentikan. Namun setiap kekuatan pasti memiliki celah. Dan celah itu adalah jantung mekanis tersebut. Ketika ide untuk menghancurkan jantung itu muncul, reaksi dari musuh menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Kepanikan, ketakutan. Sesuatu yang selama ini tidak pernah terlihat dari sosok yang hampir abadi. Dalam momen itu, keseimbangan pertempuran berubah. Untuk pertama kalinya, ada cara nyata untuk mengalahkan kesatria suci. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Langit Elbaf tiba-tiba berubah. Suasana menjadi berat, gelap, menekan. Kemudian, sesuatu turun. Bukan sekedar kehadiran, tetapi dominasi. Imu telah tiba. Gelombang Haoshoku Haki yang dilepaskan bukan hanya kuat, tetapi terasa seperti kehendak yang memaksa dunia untuk tunduk. Skala kekuatannya begitu besar, hingga lingkungan sekitar bereaksi. Pohon-pohon mulai bergerak, bangunan bergetar, bahkan benda mati mulai hidup dengan cara yang mengerikan, tertawa dengan nada yang tidak wajar, penuh kebencian dan kegelapan. Ini bukan kekuatan biasa. Ini adalah manifestasi dari sesuatu yang jauh lebih tua dan jauh lebih gelap. Dan kemudian, untuk pertama kalinya, wujud asli itu diperlihatkan. Nerona Imu, seorang pria dengan penampilan yang menggabungkan keindahan dan teror dalam satu bentuk. Kulit kecoklatan, tubuh tinggi dan tegap, wajah yang tenang namun dingin, dihiasi tanduk melengkung seperti simbol kutukan. Rambut panjang berwarna putih jatuh hingga punggung, di mana sepasang sayap terbentang, memberikan kesan makhluk yang bukan sepenuhnya manusia. Dari belakang, ekor tajam bergerak perlahan, mengingatkan pada momen ketika Sabo hampir kehilangan nyawa. Di tubuhnya terdapat tanda-tanda misterius, seperti tato berbentuk mata yang seolah mengawasi segalanya. Di sekelilingnya, selendang awan hitam melingkar, ciri khas Awakening Zoan, namun berbeda. Di dalam awan itu terdapat pola mata, seakan setiap bagian dari dirinya hidup dan mengamati dunia. Di tangannya, sebuah senjata aneh tergenggam. Bentuknya tidak jelas, antara pedang atau tombak, namun memancarkan aura yang tidak kalah mengerikan. Dan satu detail kecil yang memicu pertanyaan besar. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Apakah itu tanda kemarahan, efek samping kekuatan, atau harga yang harus dibayar untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Tidak ada jawaban pasti. Namun satu hal dikonfirmasi secara langsung. Nama, Nerona Imu. Status, Raja Dunia. Gelar yang selama ini hanya menjadi legenda, ternyata nyata. Dan lebih dari itu, gelar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Karena dalam dunia yang dibangun atas kekuatan, siapapun yang mengalahkan raja berhak menggantikannya. Artinya, pertempuran di Elbaf bukan sekedar konflik biasa. Ini adalah perebutan tahta dunia. Namun misteri terbesar masih belum terpecahkan. Kekuatan Imu sendiri disebut sebagai kekuatan buah iblis, tetapi tanpa nama, tanpa kategori. Sebuah anomali yang tidak mengikuti aturan yang selama ini dikenal. Kemungkinan muncul,
Apakah Imu memiliki banyak kemampuan sekaligus? Ataukah dia adalah representasi dari iblis itu sendiri, sebuah entitas yang berdiri sebagai kebalikan dari Nika, sang dewa matahari? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban. Sementara itu, situasi di medan perang semakin genting. Luffy dan Loki masih belum pulih sepenuhnya. Zoro berada di garis depan, menjadi target paling berisiko karena hampir mengungkap kelemahan besar Ksatria Suci. Para raksasa, kru topi jerami, dan sekutu lainnya bersiap menghadapi sesuatu yang bahkan belum sepenuhnya dipahami. Dan di tengah semua itu, hanya ada satu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Pertempuran yang akan terjadi bukan lagi sekedar pertempuran biasa. Ini adalah awal dari perang yang akan menentukan masa depan dunia. Karena ketika Nerona Imu akhirnya turun tangan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Tidak ada lagi keseimbangan. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Siapa yang akan bertahan ketika kegelapan dan cahaya akhirnya bertabrakan secara langsung? Setelah kemunculan Nerona Imu di Elbaf, arah cerita ke depan hampir pasti akan memasuki fase paling gelap dan paling menentukan dalam seluruh sejarah dunia One Piece. Ini bukan lagi sekedar konflik antara bajak laut dan pemerintah, tetapi sudah berkembang menjadi pertarungan ideologi, takdir, dan keseimbangan kekuatan kuno yang selama ini tersembunyi. Potensi pertama yang paling jelas adalah eskalasi perang besar di Elbaf. Dengan hadirnya Imu secara langsung, medan perang berubah total. Elbaf yang dikenal sebagai tanah para raksasa akan menjadi pusat benturan antara kekuatan absolut pemerintah dunia melawan aliansi yang belum sepenuhnya siap. Dalam kondisi saat ini, Luffy dan Loki belum berada di puncak kekuatan mereka. Hal ini membuka kemungkinan bahwa fase awal pertarungan akan didominasi oleh Imu, menciptakan tekanan besar dan mungkin kekalahan sementara di pihak Luffy. Ini penting secara naratif, karena momen jatuh sering menjadi pemicu kebangkitan yang jauh lebih besar. Potensi kedua adalah kebangkitan penuh kekuatan Nika dan Loki. Selama ini, kekuatan Nika pada Luffy masih terus berkembang, belum sepenuhnya stabil. Begitu juga dengan Loki yang masih menjadi misteri besar. Kehadiran Imu sebagai ancaman utama kemungkinan akan memaksa kedua karakter ini melampaui batas mereka. Jika keduanya benar-benar mencapai potensi maksimal secara bersamaan, maka konsep musuh alami terhadap Imu akan mulai terbukti. Ini bisa menjadi titik balik terbesar dalam perang, di mana keseimbangan mulai berubah. Selanjutnya, ada potensi besar terkait rahasia kekuatan Imu. Fakta bahwa kekuatannya disebut sebagai buah iblis tanpa nama membuka banyak kemungkinan. Jika benar Imu memiliki lebih dari satu kemampuan, atau bahkan merupakan manifestasi dari entitas iblis itu sendiri, maka aturan dunia tentang buah iblis bisa runtuh. Ini juga berpotensi menghubungkan langsung dengan kerajaan kuno, teknologi kuno, dan asal-usul kekuatan di dunia One Piece. Artinya, konflik ke depan tidak hanya fisik, tetapi juga pengungkapan rahasia terbesar dunia. Di sisi lain, kelemahan Ksatria Suci yang mulai terungkap akan memainkan peran penting. Penemuan jantung mekanis menjadi kunci strategis. Jika informasi ini menyebar ke pihak aliansi, maka dominasi pasukan elit pemerintah dunia bisa runtuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan ada kemungkinan metode ini juga memiliki keterkaitan dengan Gorosei, meskipun belum tentu sama. Ini membuka peluang bahwa musuh yang selama ini dianggap abadi ternyata bisa dikalahkan dengan cara yang tepat. Potensi berikutnya adalah jatuhnya simbol kekuasaan dunia. Jika Imu benar-benar kalah di Elbaf, meskipun kecil kemungkinannya dalam waktu dekat, maka dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya soal kekalahan satu individu, tetapi runtuhnya sistem yang telah berdiri selama 800 tahun. Revolusi akan terjadi di seluruh dunia. Negara-negara yang selama ini tunduk bisa memberontak. Aliansi baru akan terbentuk.
dunia akan masuk ke era kekacauan total sebelum menemukan keseimbangan baru. Namun, kemungkinan yang lebih realistis dalam waktu dekat adalah perang panjang dengan banyak korban besar. Karakter penting berpotensi gugur. Elbaf bisa mengalami kehancuran besar, dan pihak Luffy mungkin harus mundur sementara untuk menyusun kekuatan kembali. Ini akan menjadi jembatan menuju perang final yang jauh lebih besar, melibatkan seluruh kekuatan dunia, revolusioner, angkatan laut, bajak laut, dan sisa-sisa kekuatan kuno. Yang paling menarik adalah arah naratif menuju konflik dewa versus iblis. Luffy sebagai Nika melambangkan kebebasan, tawa, dan harapan. Sementara Imu merepresentasikan kontrol, kegelapan, dan ketakutan. Pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tetapi tentang dunia seperti apa yang akan lahir setelah semuanya berakhir. Dengan semua potensi ini, satu hal menjadi sangat jelas. Cerita sudah memasuki fase akhir, dan setiap langkah ke depan akan membawa konsekuensi besar yang tidak bisa dibalikan.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa beri like jika kalian menyukai konten ini, bagikan ke teman-teman yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari Marimokun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang ingin kalian bahas, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!